Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoino, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pada dasarnya Allah kita adalah Allah yang bukan hanya mau, tapi juga mampu mengampuni dosa. Dia bukan hanya mampu mengampuni dosa, tapi Dia juga mau mengampuni dosa kita. Bahkan Alkitab dengan tegas berkata, walaupun dosamu merah seperti karmisi, akan diputihkannya putih seperti salju. Tetapi ada syaratnya, karena Alkitab berkata Allah itu setia dan adil. Dia akan mau mengampuni dan menyucikan kita, asal kita mau mengakui dosa kita dan bertobat di hadapan Tuhan. Kadangkala bukan dosanya yang terlalu besar, kadangkala bukan kesalahan yang terlalu jahat, tapi seringkali persoalannya kita tidak mau mengakui, kita tidak mau bertobat. Padahal saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mau saja merendahkan diri, mengakui dosa kita, bertobat dan sungguh-sungguh, maka kita percaya Allah bukan hanya mau mengampuni, Allah memulihkan, membenarkan, dan menyempurnakan kita. Nah, pertanyaannya, mengapa hanya dengan mengakui dan bertobat Tuhan mau mengampuni kita? Yang pertama jelas, karena Dia adalah Allah yang baik dan mengerti kita. Daud berkata, tidak dibalaskannya kepadaku setimpal dengan kesalahanku, karena Dia ingat bahwa kita ini debu. Dia adalah Allah yang baik. Oh, Dia Allah yang mengerti kita. Dia lebih mengerti kita dari siapapun yang ada di muka bumi. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah kecil hati dan tawar hati. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Betul kita salah, tapi Tuhan itu baik. Betul kita pernah jatuh, tapi Tuhan itu baik. Betul kita pernah mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan itu baik. Dan di dalam kebaikannya Dia mengerti kita. Dia ingat bahwa kita lemah. Dia ingat kita mudah jatuh. Dia ingat kita gampang terpengaruh. Karena itu Dia utus Roh Kudus-Nya buat kita, sehingga ketika kita lemah dan kita mau bangkit dalam anugerah-Nya, maka kuasa Roh Kudus akan memampukan kita. Karena Alkitab dengan tegas berkata, roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Haleluya. Berarti jelas buat kita bahwa ketika kita mau mengakui dan bertobat, Tuhan mau mengampuni dosa kita. Karena pada dasarnya Dia adalah Allah yang baik dan mengerti kita. Yang kedua, karena Dia Allah yang telah mengorbankan dirinya bagi kita. Ada banyak orang yang mengejek kekristenan sambil berkata, kekristenan ajaran yang sangat bodoh. Masanya dengan mengakui dan bertobat, segala dosa kita diampuni. Nggak bisa dong begitu. Kita kan juga perlu berjuang. Kita kan perlu mengerjakan amal ibadah dan segala perbuatan baik. Masa hanya dengan mengakui dan bertobat serta menerima Kristus, segala dosa kita akan diampuni? Jawabannya sederhana, Dia Allah yang telah mengorbankan dirinya buat kita. Itu sebabnya hanya Yesus yang mati di atas kayu salib sebagai domba yang tak bercacat celah, mencurahkan darahnya, sehingga barang siapa yang ada di dalam Kristus, segala dosanya akan diampuni. Karena Dia yang menjadi replacement, Dia yang menjadi pengganti buat kita. Harusnya kita yang dihukum, tapi Allah mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, lalu mati di atas kayu salib supaya atasnya kita beroleh pengampunan dosa. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mengapanya dengan mengakui dan bertobat kita menerima pengampunan? Yang pertama, karena Dia Allah yang baik dan mengerti kita. Yang kedua, karena Dia telah
mengorbankan dirinya buat kita di atas kayu salib. Dan yang ketiga, karena dia Allah yang tidak mau melihat kita di neraka. Itu sebabnya dia ampuni dosa kita. Itu sebabnya dia tebus hidup kita. Itu sebabnya dia korbankan darahnya buat kita. Karena itu Alkitab dengan tegas berkata, bukan kematian orang fasik yang dikendakinya, tapi pertobatannya. Itu sebabnya Yesus buka tangan buat setiap kita dan berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kristus mau membereskan segala dosa kita, karena dia tidak mau melihat kita di neraka. Karena Tuhan tidak menciptakan neraka untuk manusia, Tuhan menciptakan neraka untuk setan dan malaikat-malaikatnya, untuk setan dan pengikut-pengikutnya. Berarti Tuhan mau menyelamatkan kita, mengampuni dosa kita, menyempurnakan hidup kita. Haleluya. Dan yang keempat, mengapa hanya dengan bertobat dan mengakui dosa kita, kita akan diampuni. Yang keempat, karena dia Allah yang memang telah mempersiapkan kemuliaan buat kita. Itu sebabnya waktu kita merendahkan diri, bertobat dan mengakui dosa kita, dia akan mengangkat kita kembali, menyucikan kita, membasuh, membenarkan kita, melayakkan kita untuk masuk dalam kuasa kemuliaannya. Berarti ada 4 alasan mengapa dengan mengakui dan bertobat dosa kita diampuni. Karena dia Allah yang baik dan mengerti kita. Yang kedua, karena dia Allah yang telah mengorbankan dirinya bagi kita. Dan yang ketiga, karena dia Allah yang tidak mau melihat kita di neraka. Dan yang keempat, karena dia telah mempersiapkan segala kemuliaan buat kita, sehingga pada akhirnya kita dapat memerintah bersama Kristus di dalam kemuliaannya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Nah, dan dalam program ini kita sedang membahas tentang mengakui dosa. Karena hidup ini bukan berapa besarnya dosa kita, tetapi soal maukah kita merendahkan diri, mengakui dosa kita, bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, sehingga kita menerima anugerah, kasih karunia, pengampunan, kuasa Tuhan yang sempurna. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program hari ini, dalam pembahasan tentang mengakui dosa, kita mau sama-sama belajar dari Bilangan pasal yang kelima, Bilangan pasal 5 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10. Bilangan pasal 5 ayat 5 sampai 10 di bawah judul perikop peraturan mengenai penebusan salah. Bilangan 5 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel, apabila seseorang laki-laki atau perempuan melakukan suatu dosa terhadap sesamanya manusia, dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan sehingga orang itu menjadi bersalah, maka perhatikan baik, haruslah siapapun dia, ayat 7 bilang, maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Tetapi apabila orang itu tidak ada kaumnya, kepada siapa dapat dibayar tebusan salah itu, maka tebusan salah yang harus dibayar itu menjadi kepunyaan Tuhan dan adalah bagian imam, belum terhitung domba jantan pendamaian yang dipakai untuk mengadakan pendamaian bagi orang itu. Dari persembahan-persembahan kudus yang disampaikan orang Israel kepada imam, persembahan khususnya adalah bagian imam, sedang persembahan-persembahan kudus yang dibawa oleh seorang adalah bagian orang itu sendiri. Hanya apa yang diserahkan kepada seorang imam adalah bagian imam itu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara lihat inti utamanya harus mengakui, karena harganya sudah diselesaikan Yesus buat kita di kayu salib. Namun banyak orang persoalannya tidak mau mengakui dosanya. Nah, ini dia. Kok kayaknya hanya begitu gampang mengakui dosa, tetapi tidak segampang itu juga, karena pada dasarnya banyak orang tetap tidak mau mengakui dosanya. Yang pertama diakibatkan karena pembenaran diri sendiri. Hatinya memang keras, selalu merasa diri yang paling benar, selalu merasa diri yang paling baik. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita ini siapa sih? Kita ini kan orang-orang berdosa yang telah ditebus oleh darah Kristus. Karena itu mari jangan selalu membenarkan diri sendiri. Orang-orang yang membenarkan diri dan merasa diri paling benar adalah penjajah bagi sesamanya, troublemaker bagi orang di sekitarnya. Kalau suami selalu merasa diri yang paling benar, dia itu menjadi penjajah bagi istrinya, menjadi penjajah juga buat anak-anaknya.
istri yang merasa diri yang paling benar, juga menjadi penjajah bagi suami dan anak-anaknya. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, mari jangan memiliki hati yang merasa diri selalu benar, tetapi milikilah hati yang selalu berkata, Tuhan, ajar aku untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Biarlah aku memperbaiki setiap kesalahan, sehingga makin hari aku makin disempurnakan. Haleluya. Yang kedua, kenapa orang tidak mau mengakui dosanya? Ini diakibatkan karena keangkuhan. Waduh, orang-orang sombong gak pernah bisa mengakui kesalahannya. Orang kalau tidak pernah mau mengakui salah, ini saya sebut orang-orang sombong. Dan orang-orang sombong, kata Alkitab, Tuhan benci. Allah melawan orang-orang sombong. Karena sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kita ini kan masih manusia, kita masih bisa banyak salah. Karena itu ayo mari kita merendahkan diri, kita akui di hadapan Tuhan. Tuhan, saya masih salah di sini, Tuhan tolong saya. Tuhan, saya masih kurang di sini, Tuhan mampukan saya. Tuhan, saya masih punya kelemahan ini, Tuhan sempurnakan saya terus. Karena orang-orang yang mau merendahkan diri justru akan ditinggikan Tuhan, tapi orang-orang yang meninggikan diri justru akan direndahkan oleh Tuhan. Yang ketiga, kenapa orang tidak mau mengakui dosanya? Ini diakibatkan karena senangnya menyalahkan orang, selalu cari kambing hitam. Kalau ada masalah, ini karena ini karena ini, selalu nyalain orang. Saya selalu benar, orang lain yang selalu salah. Saudaraku, bertobat, jangan suka salahin orang, karena ingat kita dipanggil untuk menjadi saksi, bukan untuk menghakimi. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari, kenapa kok masih ada banyak orang yang tidak mau mengakui dosanya? Ini diakibatkan karena belum mengalami kasih Tuhan yang sejati. Orang yang sudah mengalami kasih Kristus sejati, di tengah kesalahannya dia tahu Tuhan menerimanya apa adanya. Dia mau dekat dengan Tuhan dan dia bilang, ampuni aku. Dia rasakan kasih yang sejati itu untuk memulihkan hatinya, sehingga terus bangkit untuk menyempurnakan hidup dalam anugerah Tuhan, sehingga makin hari kita makin benar, makin hari makin disempurnakan, makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani dari jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanan yang di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah anugerah kasih karunia kuasa berkat Tuhan yang sempurna boleh terus mengalir. Bahkan mereka yang taruh tangan kanan yang di dada, Tuhan berkati, sehingga kami membereskan setiap dosa dan hidup dalam kebenaran ilahi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.